Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Ira di pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, Ustazah izin mengajak teman-teman untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saja izin lanjutkan. Oke. Hari ini teman-teman pastikan untuk fokus, kemudian bekerja tuntas, bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan, lalu pastikan melapor jika sudah tuntas, bertanya jika belum memahami materi saat pengerjaan proyek, dan menyalakan kamera saat Google Meet berlangsung ya. Ini berlaku di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ustazah izin untuk menyampaikan, ini adalah lagu tema kita, yaitu Desaku. Ustazah izin mengajak teman-teman untuk bernyanyi. Yuk kita bernyanyi. Ustazah izin hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Hari ini teman-teman berada di tema 8 mengenai lingkungan sekitar kita. Subtema 3 yaitu usaha pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai fenomena. Nah, agar tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, upaya pelestarian lingkungan ini dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan lama. Ya, dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau berkelanjutan. Jadi, upaya untuk melestarikan lingkungan hidup perlu kita lakukan hingga saat ini sampai dengan mendatang, agar nanti generasi penerus bisa merasakan. Nah, ada yang terdapat upaya pelestarian hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, tanah dan sumber daya air, sumber daya udara, dan sumber daya laut. Semua akan disampaikan lebih lanjut di pembelajaran IPA. Nah, hari ini teman-teman PAI-nya belajar mengenai tadarus Al-Quran. Yuk, siapa yang hari ini belum tadarus Al-Quran? Nah, teman-teman tahu tidak? Tadarus itu berasal dari darasa, yang artinya itu mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Nah, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian dan bahkan bisa bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Karena kegiatan tadarus ini pada umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Jadi kan sering banyak ya yang tadarus Al-Quran, kemudian menggunakan mic ya, pakai mikrofon dan terdengar seruang lingkup di masyarakat itu. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan yang dimana hanya 1 bulan yang Allah pilih dari 12 bulan. Nah, bulan itu adalah bulan Ramadan, yaitu bulan ampunan, kemuliaan. Di mana bulan Ramadan ini yang Allah pilih untuk dijadikan dan dimanfaatkan oleh kita sebaik-baiknya dalam menyambutnya, melaksanakannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang hanya sekedar membaca hingga hatam, ada yang juga menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya.
Nah, jadi kita bisa memilih yang mana atau bahkan kita bisa melaksanakan semua itu, membacanya juga, menghafalnya juga, atau bahkan mempelajarinya juga. Karena setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Nah, lalu bagaimana ya tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan. Nah, diantaranya ketika akan membaca Al-Quran, kita hendak untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah itu, mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Pastikan saat membaca berada di tempat yang bersih, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan untuk menghadap kiblat. Nah, membaca Al-Quran juga pastikan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Harus membaca dengan suara sedang, tidak berbicara dengan bersenda gurau atau bercanda. Jadi, kita harus memperhatikan tadarus yang baik itu seperti apa. Nah, tadarus Al-Quran sebaik-baiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Jadi ada yang mengoreksi hasil bacaan kita, ya, agar selain itu supaya bacaan kita bisa ditingkatkan lagi. Nah, tadarus Al-Quran itu jika teman-teman tahu mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, kita terlatih untuk membaca dan mencintai Al-Quran. Tentunya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan terutama menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Karena saat kita tadarus Al-Quran di musola atau di masjid, kita bisa melakukan silaturahmi dengan teman-teman. Teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hari ini teman-teman memiliki proyek di mana teman-teman harus menghafalkan dan menyetorkan ya dalam bentuk video Quran mengenai tadarus Al-Quran ya. Quran surat mengenai puasa Ramadan. Nah, ini dia ya, teman-teman bisa lihat. Saja izin bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesimpulannya, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah ataupun di musola. Jadi sudah seharusnya saat bulan Ramadan kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Ibrah yang kita dapat saat belajar hari ini yaitu mengajak kita untuk memperbanyak murojaah Al-Quran. Kita diminta untuk terus melantunkan ayat suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran. Baru saja izin tutup, undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.